One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Papua. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Raflintong Nabitupulu. Saya Sarli Demiras. Saya Rena Kurniasa Putri. Kerajaan Waigo. Awal berdirinya Kerajaan Waigo, pada awal daerah tersebut menjadi pusat kekuasaan. Kerajaan Waigo sejak abad ke-16, 1900 sampai dengan 1918, konon katanya dulu kerajaan ini bermula dari 4 telur menetas yang menjadi anak laki-laki dan 1 telur anak perempuan. Semuanya menggunakan pakaian kerajaan, tapi mereka harus berpisah satu sama lain untuk menjadi raja beberapa kerajaan. Anak yang menjadi raja pertama di Kerajaan Waigo bernama War. Lainnya menjadi raja Kerajaan Salawat Lilitan dan Waigama. Bagaimana pemerintahan Kerajaan Waigo tersebut? Penguasa Kerajaan Waigo yang paling sering disebut dalam sejarah adalah Ganzung, yang berkuasa pada tahun 1900 sampai dengan tahun 1918. Sangat sedikit sumber yang membahas tentang politik di kerajaan ini karena Kerajaan Waigo masuk dalam wilayah kekuasaan bacaan dari Kesultanan Maluku. Maka sistem pemerintahan yang berlaku adalah tunduk. Selanjutnya, agama dan budaya yang dianut oleh Kerajaan Waigo. Menurut beberapa literatur sejarah, agama Islam sudah mulai masuk ke tanah Papua sejak abad ke-8, di mana kerajaan Hindu Majapahit mengalami keruntuhan dan 4 tokoh Islam mulai menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, lokasi Kerajaan Waigo. Kerajaan Waigo terletak di Pulau Waigo atau yang disebut juga dengan Pulau Amberi atau Waigo, Provinsi Papua Barat dengan pusat kekuasaan di Weweyai. Selanjutnya, perekonomian Kerajaan Waigo. Sebagian besar mata pencarian masyarakat di Kerajaan Waigo adalah berdagang. Karena tanah Papua memiliki kekayaan alam berupa tambang dan rempah yang sejak dulu menjadi incaran para pedagang. Selanjutnya, peninggalan atau warisan Kerajaan Waigo. Bangunan-bangunan Islam seperti masjid di antara tersebut adalah Masjid Tunas Gain di Fak Timur, Masjid Tubir Seram di Kabupaten Fakfak, dan Masjid Potinburak di Kampung Potinburak. 2. Kerajaan Misol. Awal berdirinya Kerajaan Misol. Pendiri Kerajaan Misol adalah Funbis. Funbis ini memiliki keturunan yang kemudian terpecah menjadi 2 klan, yakni Unkabu dan Soltit. Adapun kedudukan raja Kerajaan Misol dipegang oleh klan Unkabu. Kedudukan di Lilitan dengan raja bernama Funbadero. Selanjutnya, bagaimana pemerintahan Kerajaan Misol? Pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja yang menjadi panutan rakyatnya. Keadaan politik kerajaan di Papua pada zaman Portugis. Bangsa Portugis masuk dan langsung memihak serta membantu Papua karena bangsa Portugis mengira Papua lebih kuat. Selanjutnya, agama dan budaya yang dianut Kerajaan Misol. Islam. Di dalam kegiatan penyebaran agama Islam oleh Sultan, selalu diawali dengan meniup trompet yang terbuat dari karang dari pemuka agama dan diikuti suatu kesenian tifa yang masih ada sampai sekarang. Selanjutnya, lokasi Kerajaan Misol. Terletak di pusat pemerintahan, Kerajaan Misol berada di Lilinta, Pulau Misol. Selanjutnya, perekonomian Kerajaan Misol. Kerajaan Misol didominasi oleh kegiatan berdagang, tambang, dan rempah-rempah. Untuk daerah pesisir didominasi oleh nelayan. Selanjutnya, peninggalan atau warisan Kerajaan Misol. Terdapat living monumen yang berupa makanan Islam, naskah dan teks kuno peninggalan pada zaman Raja Ampat, Masjid Patimburak yang didirikan di tepi Teluk Kokas. Kerajaan Sailolof. 1. Awal berdirinya kerajaan. Kerajaan Sailolof berpusat di kampung Sailolof.
Salawati Selatan. Pendiri pertama kerajaan Sololov bernama Funmo. Keturunannya sampai sekarang menggunakan gelet Maya Libit. Pendiri kerajaan itu adalah seorang Mo yang berasal dari daerah sekitar Sungai Maliat, suatu tempat yang terletak di sebelah selatan kota Sorong sekarang. Bagaimana pemerintahan kerajaan tersebut? Fun Kalana, gelar tradisional yang digunakan monarki Selolov. Dalam tugasnya, Kalana dibantu beberapa staf istana, yaitu Sawai, Punggawa Raja, Kapitin, Kepala Bidang Logistik, Punta, asisten khusus di bidang komunikasi. Rat Adat, lembaga yang memiliki otoritas untuk memutuskan dan mengawasi pelaksanaan dan kebijakan istana. Membentuk peraturan, memberi arahan pada Kolano dan mengurusi hal-hal keagamaan. Lembaga ini dipimpin oleh Kolano dan tersusun atas petugas kerajaan sebagai berikut. Jojo, pembantu Kalana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kerajaan dengan koordinasi dari istana. Hukum, petugas kerajaan untuk urusan peraturan. Dumlaha, petugas istana untuk mengatur perayaan adat tradisi. Mirino, petugas kerajaan untuk mengumpulkan pajak. Sudasmoro, petugas kerajaan untuk mengubah beberapa kewajiban khusus terkait hal-hal supranatural. 3. Agama dan budaya yang dianut. Islam. 4. Lokasi kerajaan. Kerajaan Selolov terletak di Kampung Selolov, Salawati Selatan. 5. Perekonomian kerajaan. Pertambangan dan perkebunan. 6. Peninggalan atau warisan kerajaan. Masjid Tunas Gain yang berumur sekitar 400 tahun atau dibangun sekitar tahun 1587. Kerajaan Rumbati. Awal berdirinya Kerajaan Rumbati adalah salah satu lainnya dari 3 kerajaan tradisional yang berada di Semenanjung Onin. Salah satu nama raja paling terkenal di kerajaan ini adalah Patipi yang sudah memerintah sejak lama di Kerajaan Rumbati. Agama dan budaya yang dianut oleh Kerajaan Rumbati adalah agama Islam Sunni. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Patipi adalah mengatur pemerintahan secara adat. Perekonomian Kerajaan Rumbati adalah kehidupan ekonomi Kerajaan Patipi berasal dari hasil laut, tetapi rakyat Kerajaan Patipi juga ada yang bertani dan juga berkebun. Selanjutnya, peninggalan atau warisan Kerajaan Rumbati adalah Masjid Patim Burak dan naskah-naskah dari masa Raja Empat dan teks kuno lainnya yang berada di beberapa masjid kuno. Kerajaan Salawati. Awal berdirinya kerajaan. Muhammad Aminuddin Arfan, seorang tokoh muslim dari kerajaan Islam Salawati yang turut mengantar kedatangan Otto dan Geyser, sang bapak gereja di Papua, di Pulau Mansinam, dibuang diasingkan ke Maros karena menentang penjajahan Belanda dan meninggal di sana. Muhammad Aminuddin Arfan adalah orang penting di kerajaan Salawati. Ia adalah adik kandung Raja Salawati. Pada saat itu kerajaan Salawati merupakan bagian dari kekuasaan kerajaan Islam Ternate. Perekonomian kerajaan Salawati. Pertambangan dipusatkan di Pulau Salawati, perkebunan dengan komoditas utama kelapa dan kelapa sawit. Keberadaan flora trope yang belum pernah ditemukan dapat kita peroleh di pulau-pulau seperti Pulau Salawati dan Batanta. Peninggalan atau warisan kerajaan Salawati. Adanya living monument, Masjid Patamburak, adanya 5 manuskrip kuno tentang mushaf Al-Quran, tradisi lisan yang menceritakan bahwa Islam pernah sampai Papua. Kerajaan Patagar. Awal berdirinya Kerajaan Patagar. Awalnya Kerajaan Patagar berada di Onin, namun karena konflik dengan Kerajaan Rumbati, kerajaan ini dipindah ke Pulau Egah. Kemudian pindah kembali ke Marapi sampai sekarang. Raja pertama bernama Maraikat. 2. Bagaimana pemerintahan Kerajaan Patagar? Diperintah oleh keturunan dinasti Rumbati atau dibuat semi kerajaan lokal. 3. Agama dan budaya yang dianut. Islam Sunni. 4. Lokasi kerajaan. Kerajaan Patagar terletak di Merapi, di sebelah timur Kota Fakfak, Kabupaten Fakfak. 5. Perekonomian kerajaan. Perdagangan, rempah-rempah. 6. Peninggalan atau warisan Kerajaan Patagar. Masjid Tunas Gain yang diperkirakan berusia lebih dari 400 tahun. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dari penjelasan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.